يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب زكينا غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلى وسلام على شفيع الأنام وعلى النعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم
فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقدواتنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحسن تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الغير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربي ثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis ta'lim dan dzikir Masjid Babur Rayyan yang kami hormati dan cintai, bilkhusus para tetua masyarakat, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus masjid kita, saudara kita Haji Ayat, Bapak RT kita, Bapak Guru Fahmi, Guru Mahrus, serta para tetua masyarakat kita yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niarkan pengajian kita, pembacaan kita dan dzikiran kita pada pagi hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diniatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing para hamba Allah taala yang saleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka. Amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka. Akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka. Ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka. Maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka. Hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barakat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita selalu bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian seberataan di penghujung bulan Ramadan ya. Pasnya ya ini kita masuki hari yang ke-25, hari Selawih. Mudah-mudahan tetap semangat
karena kemudian kemuliaan bulan Ramadan ada di penghairannya, ada di penutupannya. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa Allah Ta'ala mendapatkan semua kebaikan bulan Ramadan, dari pengampunannya, dari rahmatnya hingga pembebasan api nerakanya. Mudah-mudahan dibebaskan daripada maksiat, mudah-mudahan dibebaskan daripada kedoliman, mudah-mudahan dibebaskan dari semua hal yang dimurkai Allah Ta'ala, diberi taufik hidayah, bisa mendatangkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bu, Pak, kita lanjutkan. Nah, pengajian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, hadis amat sangat menarik, yaitu di mana kisahnya seperti mana yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tentang kaum fakir miskin berkeluh kesah lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini mengadu tentang keberadaannya, bahwasanya nyaman jadi orang sugih. Artinya gimana nyamannya ibu bapak? Nah, sahabat Nabi beda dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kisah hikmah daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Ya Rasulullah, dahabal ahlul ujur bil dusur, dahabal ahlul dusur bil ujur. Nyaman sekali kehidupannya orang sugih itu. Mereka penuh dengan pahala dan ganjaran. Kayak apa kada? Jadinya kemudian kaum fakir miskin, mereka sholat 5 waktu, kami juga sholat. Mereka puasa Ramadan, kami juga puasa Ramadan. Tapi ada satu perkara, yang mana mereka bisa bersedekah, berhaji, nah sementara kami kada mampu. Nah, apa yang pian bisa ambil di sini? Ya, hikmahnya yang pertama, para sahabat Nabi di situ tidak ada iri masalah materinya, tapi iri daripada kebaikannya orang sugih bisa berbagi. Nah ini kalah poinnya. Ya, yang kedua, mereka para sahabat Nabi yang kada punya ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. 2. Yang ketiga, para sahabat Nabi yang sugih kada engken, kada pelit, kada apik, suka berbagi. Nah, suka sedekah, suka infak, suka berhadiah, suka kemudian apalagi hibah dan seterusnya. Nah, oh Pak, menurut ini gimana? Nah, kebalik, orang fakirnya iri hati dengan orang sugih daripada harta yang dipunyai. Akhirnya kemudian kan banyak istilah wajah ini. Nah, hubungan kada baik atau kemudian usaha ditolak, dukun bertindak. Jangan seperti itu, tidak bagus. Nah, oh Pak, jangan gitu, itu kada baik. Artinya apa? Kada menerima dengan ketentuan Allah. Nah, sahabat Nabi kada seperti itu. Begitu pulang. Yang kedua, sahabat Nabi yang sugih tadi kada pelit, kada engken, suka berbagi. Dan kemudian apalagi yang kedua, mereka itu berisi harta bukan lain dikeluarkan jalan-jalan yang foya-foya yang mendatangkan dosa. Kayak ini ada Bu, Pak, orang sugih mun urusan kebaikan engken, pelit. Urusan masjid kah? Urusan apa lagi? Acara-acara di masjid kah? Pengajian kah? Engken, pelit. Tapi mun urusan hiburan, ada apa kada Pak Edi? Ayo, langsung. Kada mikir. Nah ini keliru, lucut ini. Jadi kada seperti itu harusnya. Jadi orang sugih itu ngarannya kada mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengkufuri, mengingkari nikmat Allah. Pak, ini hikmah yang pian bisa ambil daripada kejadian. Nah, sahabat Nabi baik yang sugih maupun miskin. Nah, karena mereka hendak berlomba-lomba dalam kebaikan, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan buat kalian bersedekah? Akhirnya apa Bu? Pak, diajari amalan-amalan yang mana nilainya juga sedekah, itu sama dengan bersedekah.
diajari bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Sudah kita bahas pahalanya luar biasa. Ya, ada pahala yang sama. Tidak kalah itu. Bahkan kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman, ya, pandangan para sahabatnya ini supaya tidak sempit. Sedekah itu jangan berpikiran cuma sekedar duit, harta. Sampai Sidin mengatakan dalam hadisnya tadi, kisah ini, salah seorang ikam di antara kalian mendatangi istrinya juga sedekah. Terkajut sahabat Nabi, ya Rasulullah, bisakah seseorang melampiaskan syahwatnya kemudian dinilai sedekah pahala? Nabi ngejak berpikir, bukankah ikam jika lampiaskan di tempat yang haram dapat dosa? Inggi bujuran. Nah, seperti itu juga. Jadi cabang sedekah itu banyak. Tapi ada ketentuannya. Sedekah seperti itu misalnya di dalam hubungan suami istri diniatkan berisi anak soleh soleha, diniatkan untuk menjaga kehormatannya daripada perzinaannya. Yang ketiga, ya, seandainya anak meninggal bisa menjadi simpanannya nanti di akhiratnya. Sudah kita kisahkan kan semuanya itu kan. Nah itu Bu, Pak, ini pahala sedekah. Nah, singkat cerita Bu, Pak. Nah, ini yang pagi hari ini kita bahas. Ternyata Bu, Pak, di sini ya, para sahabat Nabi yang fakir tadi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faraja al-fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu. Wahai baginda Nabi, saudara-saudara kita yang sugih tadi mendengar amalan sedekah daripada wirid, dzikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kayak apa ini? Kalah pulang kita. Loh. Sugih kayak itu lagi. Nah, kalah kita. Nah, di sini Nabi menjelaskan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Bun, seperti itu caranya. Itu berarti karunia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kehendaki daripada siapapun yang Allah Ta'ala mau. Nah, di sini kalau ada orang sugih seperti ini lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada orang fakir. Oh, Pak, sudah sugih, ahli dzikir lagi, ahli ibadah lagi, ahli masjid lagi. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di sini semua seperti itu. Amin. Nah, Bu, Pak, jawabin, perhatikan, Pak Edi. Jarang apakah ada ikan mendapati orang sugih? Adakah? Rancakkah yang dapati? Sugih, hobinya masjid. Jarang. Nah, adakah orang sugih hobinya kemudian majelis dzikir? Pengajian? Jadinya kada level, kada punya tis. Nah ini Pak, bujur kada? Berpahami? Jarang itu. Nah artinya Pak Edi, mohon seandainya orang sugih itu bagi-bagi aja itu sedekahnya sudah cukup. Apalagi ada yang kayak itu, wah itu istimewa, itu wali itu orang itu. Wali. Artinya apa? Sidin bisa tawadu, kumpul lawan orang awam, orang fakir, miskin, bisa membaur, umpat berdikir, umpat bewirid, umpat berjamaah, umpat pengajian. Nah, ulun mengatakan jujur-jujur aja. Biar berdisalah ketemu konglomerat atau pejabat duduk-duduk seperti ini di mbak itu berdoa nangis. Pernah lihat konglomerat nangis? Kenapa Edi? Pejabat nangis kan? Bisanya begini tangannya. Nah apa? Nah, gini terus. Bujur pahami? Nah kayak itu. Langka, jarang. Makanya Allah Ta'ala melalui lisan ayatnya, mohon ada seperti itu berarti karunia Allah Ta'ala yang diberikan pada siapa saja yang sidin kehendaki. Langka itu. Nah, Bu, Pak. Nah, ini kondisinya. Jadi sugih miskin itu kondisional. Tahu kondisional? Tidak mutlak. Dilihat dulu kondisinya. Mun kondisinya seperti ini, orang sudah sugih mengeluarkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala, sedekah sana, sedekah sini, bantu sana, bantu sini.
Limbah itu apa lagi? Sidin tetap tawaduk, mau berbaur dengan fakir miskin, dudukan, pengajiannya, wiritannya, diumpat. Nah, kalah orang fakir. Ya, orang fakir kalah. Yang kemudian yang gimana yang kalah? Yaitu orang sudah fakir. Yang hakikatnya Sidin ini diberi kesempatan Allah Ta'ala waktunya kosong. Kesan takorup untuk ibadah ini kada digunakan. Malah jadi preman. Wah, kacau ini. Kacau ini. Nah, Bu, Pak, jadi Allah Ta'ala itu ada ya, diolah manusia sekian hambanya tadi, ekonomi memang kurang makmur, tapi waktunya lebih banyak, itu harapannya jadi suka ibadah, suka dzikir, itu maksudnya. Lah kena yang sugih mengerti lawan yang miskin, membantu. Jadi satu sama lain saling bisa menopang, saling mengisi. Itu maksudnya. Memang ada sahabat-sahabat Nabi dulu namanya Ashabus Sofwah. Itu Bu, Pak, hidupnya itu tergantung sedekahnya Nabi. Hidupnya belajar, taat, ibadat, wirid, dzikir di masjid sudah. Seperti Sayyidina Abu Hurairah. Makanya Sidin paling banyak ngeriwayatkan hadis karena tidak pernah lepas lawan Nabi. Masjid umpat Nabi sudah. Nah, dan seperti itu. Jadi harapannya kembali lagi hikmahnya orang yang kemudian diberi kefakiran kemiskinan tadi, waktu pian banyak, luang gunakan taat ibadat. Lah orang sugih karena kemudian diberi anugerah Allah Ta'ala banyak anugerah rezeki, itu kemudian kada sempat lagi banyak kemudian dzikir, tasbih, wirid. Nah, sedekahnya tadi, dzikirnya tadi berbagi. Itu maksudnya. Lah kemudian amun ada orang sugih masih taat ibadat, maksudnya Habib berzikir, berwirid lagi. Nah, ini spesial. Mulia sekali. Double ini. Nah, jelas lah kira-kira ya. Nah, itu Bu, Pak, ini satu. Apabila yang kedua, orang fakir bisa mengalahkan orang sugih. Nah, kedudukannya ini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Gimana kondisinya? Nah, kalau tadi, amun tadi yang pertama, orang sugih ya lebih mulia daripada orang fakir jika dia sudah berbagi, kada engken, kada pelit, umpat pulang. Dzikirnya, wiridnya, tasbihnya, duduk di masjidnya, pengajiannya. Mudah-mudahan ya orang-orang sugih kita seperti itu. Itu mulia sekali. Oh, Pak. Nah, ini kebalikannya. Orang fakir, miskin bisa mengalahkan orang sugih. Nah, ini di sini ada riwayat lagi dari Sayyidina Anas. Ya. Waqad warada an Anasin bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ba'asal fuqara'u ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala. Suatu ketika ya kaum fuqara, kaum fakir miskin mengutus seorang utusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya utusan ini mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, inni rasulul fuqara'i ilaika." Ulun ini adalah utusan kaum fakir yang diutus pada pian. Nah, ini lihat Pak, tak menyampaikan sesuatu. Nah, jadi bahasa kita ada ajudannya Rasulullah SAW. Nah, langsung Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ulun utusan dari kaum fakir masakin. Apa jawaban Nabi? Nah ini, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Selamat datang Dusan Ikam. Selamat datang, Ikam datang daripada suatu kaum masyarakat yang mana mereka ini sangat dicintai Allah Ta'ala. Nah ini, gimana ini kaum fakir miskin ini dicintai Allah Ta'ala? Nah ini mau berkeluh kesah. Nabi mengatakan, silakan, apa yang kamu mau sampaikan? Apa kemudian kata-katanya kaum fakir miskin tadi? Qala ya Rasulullah, innal fuqara'a yaquluna lak. Kaum fuqara itu bertakon lawan pian.
Ini pertanyaannya, pesannya yang ulun kemudian bawakan untuk takonkan lampian. Innal agniya'a qad da'abu bil khairi kullih. Sesungguhnya orang sugih itu nyaman hidupnya dalam kebaikan semuanya. Dalam riwayat lain, dahabu bil jannah. Mereka itu berjalan arahnya surganya itu sangat jelas. Kayak apa tidak? Hum yahujjuna wala naqdiru. Mereka kawa berhaji, kami kada kawa. Pian kan tahu hadisnya haji gimana? Apa ajarnya Nabi? Al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang terima, ada balasan yang tepat kecuali surga. Nah, sudah jelas. Kamu surga? Kami? Nah, satu. Yang kedua, wa yatasaddaquna wala naqdiru alaih. Mereka kau bersedekah. Sementara fadilahnya sedekah banyak, bisa meredam murkanya Allah. Di antaranya 7 kelompok manusia yang dapat naungan, lindungan di saat ada naungan dan lindungan di hari pembalasan, yaitu orang yang suka bersedekah yang ikhlas, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak datang. Nah, dapat mereka. Kami gimana? Yang ketiga, faida maradu, jika mereka sakit, mereka kemudian bisa mengambil harta yang ada untuk menyembuhkan sakitnya. Kami nahan-nahan aja kayak apa ini? Nah, lihat Bu, Pak, jawaban Nabi Muhammad SAW. Nih, nah kabar gembira buat fakir miskin. Ya. Apa ujar Sidin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Balik fuqara'a anni, tolonglah ikam sampaikan kepada kaum fakir dari aku khusus. Nah, ini wasiat aku kesan mereka, kabar gembira dari aku kesan mereka. Anna laman sabara minhum wahtasaba salasa hisalin laisa lil agniya minha syai'un. Jika mereka kaum fakir sabar, artinya tetap dengan kemiskinannya sabar, tetap kemudian taat ibadat, zikirnya, wiridnya, baca Qur'annya, pengajiannya. Nah, kada iri hati dengan orang sugih, kada main kemudian usaha ditolak dukun bertindak, kada. Nah, kena dijulungi 3 hal yang mana ini kada diberikan satu pun daripada orang sugih. Nah, ini kabar gembira. Nih khusus kesan orang fakir, 3 hal ini. Yang pertama Bu, Pak, fa inna fil jannati ghurafan min yakuti ahmara. Di akhirat nanti di surga Allah Ta'ala siapkan kamar-kamar biliknya orang fakir miskin. Nah, ini rumahnya itu Pak Edi. Itu temboknya lain batu, bata semen, tapi terbuat daripada yakut habang. Berapa yakut habang? Siapa yang ahli perhiasan di sini? Berapa? Berapa yakut habang? Pak RD. Pak Hayat berapa? Yakut habang berapa? Batu yakut habang berapa? Temboknya. Ini habang lagi langka kan, larang mestinya. Ya? Berapa? Nah, jadi ini hanya biliknya loh ya, biliknya loh, tembok biliknya ya. Ujar Nabi Muhammad SAW itu daripada bercahayanya, terangnya, yanduru ahlud dunya ila nujum, ya, yanduru ilaihi ahlul jannah kama yanduru ahlud dunya ila nujum. Itu penghuni surga melihat berkelap-kelipnya batu yakut habang. Nah, ini hanya biliknya Bu, Pak. Kayak apa ruang tamunya, ruang ini berkilauan sebagaimana bintang-bintang langit berkilau. Nah, tidak bisa masuk surga ini yang temboknya ini daripada yakut habang ini kecuali apa? Illa nabiyyun fakir. Kecuali nabi yang fakir. Jadi nabi yang sugih kada masuk. Siapa nabi yang sugih? Siapa nabi yang sugih? Loh, masih mikir.
Nabi Sulaiman kan masuk. Hah? Nabi Dawud kan masuk. Sugi-sugi kan masuk. Kecuali Nabi yang fakir. Satu. Yang kedua Nabi jelas. Au syahidun fakir, atau orang yang mati syahid tapi yang fakir. Yang sugih gak ada. Ada. Sudah syahid tapi kalau kada fakir kada masuk. Yang ketiga, au mu'minun fakirun, atau orang mukmin. Kita biasa ini lain syahid, lain nabi, yang fakir. Berarti orang sugih kada masuk. Nih coba Bu, Pak. Nih khusus fakir. Satu. Nih. Tapi fakir tadi ibadah, taat. Bukan yang kada sembayangan. Ini Bu, Pak. Yang kedua, yadkhulul fuqara al jannata qabla al aghniya binisfi yaumin. Masuk surga kaum fakir dibanding orang sugih setengah hari. Loh Beb, setengah hari. Ingat dulu, santai dulu. Setengah harinya akhirat. Setengah harinya akhirat itu satu harinya 1000 tahun. Berarti mau setengah hari berapa? 500 tahun. 500 tahun bisa kamu nyalip Pak Edi? Bisa menyalip? Ada bisa 500 tahun ini dahulu nikmati ini nikmati 500 tahun bisa kalian misalnya lari startnya kalah 500 tahun bisa nyalip. Nah ini sudah nikmat ini ngerasa ini. Mun orang sukinya kena masih proses takoni dapat duit dari mana ikam halal baharam lah money laundry kayak ini. Manipulasi kayak ini. Nah, uang apa ini? Hasil porkas kah? Hasil togel kah? Hasil buntut? Oh panjang. Mun seandainya aman, hasilnya halal, takoni pulang. Kayak apa yang keluarkan? Kesan apa? Happy kah? Hah? Di Bali kah? Hah? Kemana? Oh, panjang takoni. Hisapnya panjang. Lah ini langsung masuk. Nah, makanya beruntung tadi seandainya bisa tadi. Nah, bagi sana. Jelas Bu, Pak? Setengah 500 tahun. Ini sudah nikmati semuanya. Sudah bisa menyalip. Yang ketiga, kaum fakir miskin. Idza qala al-fakir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan. Contohnya ini jadi Nabi Muhammad SAW, jika ada orang fakir berzikir, ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ikhlas. Wa qala al-ghani misla dalik, orang sugih juga sama mengatakan tadi. Ujar Nabi tidak bisa menyalip keutamaannya orang fakir meskipun orang sugih tadi dengan dikirnya tadi dengan berinfak 10.000 dirham. Satu dirhamnya itu Bu, Pak 30.000. Pak Edi 30.000 dikali 10.000 berapa? 3. Wah cepat itu nggak tuh. Biasa ngitung. Nah. 300 juta Pak, Bu. Nah, 300 juta kada bisa. Nah, nih kada bisa. Suander. Nah, kada bisa. Tuh, Bu, Pak. Jadi Allah Ta'ala ada bagian-bagian masing-masing. Nah dia banyak menahan diri jika di dunia. Nah diberi kenikmatan Allah Ta'ala. Begitu dihabari ini semuanya Bu, Pak, bolehlah utusan tadi menyampaikan kepada kaum fakir, Pak Edi. Setelah sampai langsung mendengar ini berita, langsung kaum fuqara masakin tadi yang asalnya kemudian mengadu, langsung mereka mengatakan Radina ya Rabb, Radina ya Rabb, Radina ya Rabb, kami ridha ya Allah jadi orang miskin, kami ridha ya Allah, sudah tidak minta lagi. Tapi dengan syarat tadi, fakirnya gimana? Tahu itu kesempatan buat Allah Ta'ala. Nah dengan waktu kosongnya, nah digunakan manfaatnya untuk taat
ibadah. Nah, kondisi seperti ini bisa mengalahkan orang sugih tapi engken, pelit, atau kemudian apa? Royal dia tapi berbagi untuk maksiat. Kalah dengan fakir yang seperti ini. Jelas lah kira-kira? Paham lah kira-kira? Jadi kondisional dilihat. Paham Bu, Pak? Nah, ya. Jadi seperti itu. Ibu, Bapak sekalian rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sejatinya tahu apa yang cocok, yang tepat, yang maslahah gesan hambanya. Nabi Muhammad SAW suatu ketika melihat di kehidupan macam-macam kan. Ada orang fakir, ada orang kemudian apalagi sugih, ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, bingung si Din. Kada taunya ada hadis menarik di sini Bu, Pak. Atani Jibrilu, datang padaku malaikat Jibril. Ketika si Din merenung macam-macam kehidupan manusia ini, kenapa kok seperti ini? Artinya kok berbeda-beda. Langsung kemudian didatangi malaikat Jibril. Seraya malaikat Jibril mengatakan pada kekasih Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad SAW, Rabbuka yaqra'u alaikas salama. Tuhan pian menyampaikan salam, pesan pian, salam khusus. Ulun datang kemari ini nak beritahu pian, ya, supaya pian tahu tentang keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala, umat pian yang bermacam-macam, yang sugih, yang miskin. Apa? Nah, jar Allah Ta'ala, nah, Bu, Pak, pada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mengatakan pada kekasihnya Muhammad SAW melalui kabar daripada malaikat Jibril, inna ibadi man la yaslu imanu illa bil ghina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ini Allah Ta'ala tahu keadaan hambaku. Ada kemudian imannya seorang hambaku ini tidak akan sempurna, tidak akan baik kecuali dia ditopang dengan ekonomi yang kuat. Amun seandainya kada jadikan orang sugih dia, wah, bisa stres dia, bisa frustasi dia, bahkan dia bisa mengkufuri, mengingkari, nah, tentang keberadaanku, tentang kebijaksanaanku. Nah, makanya bijak sugih. Nah, ini sudah cocoknya di ruang sugih. Nah, masing-masing Bu, satu. Nah, yang kedua, ya, Bu, Pak, ya. Wa inna min ibadi man la yaslu imanu illa bil fakri. Ada juga hamba-hambaku wahai Rasulullah, dia itu imannya kada akan kuat, tidak akan cocok, kada bagus kecuali dengan kefakiran. Dengan kefakiran dia jadi tawadhu, jadi khusyuk, hobi di masjid. Mun sugih, walah, lupa dia. Hobinya di Bali, ke HBI minimal. Nah, jadi kan akhir Allah Ta'ala. Nah, ini berbahaya. Nah, lebih baik sudah ini fakir. Jadi sadar jadi baiknya imannya. Mun aku jadi seorang sugih, wah, silau dia. Nah, larut dia. Ya sudah, fakir. Nah, paham? Ya. Yang ketiga, wa inna min ibadi man la yusu imanu illa bisaqam. Ada juga hambaku wahai Rasulullah, imannya kadang akan bagus, Islamnya kadang akan bagus kecuali dengan sakit-sakitan. Mun sakit dia tawadhu, khusyuk, ingat sama aku, zikir. Mun sehat, aduh, raja tega dia, sikat sana, sikat sini. Nah, Bu, Pak, ada hikmahnya. Ya. Dan kemudian yang keempat, wa min ibadi man la yusu imanu illa bisihha. Ada juga hambaku, tepatnya dia itu diberi sehat, mun sakit-sakitan dia, waduh, marah-marah dia. Nah, lima itu apa lagi? Nah, berontak dia. Apalagi Bu, Pak? Nah, bahasa kita apa Bu, Pak? Kata-katanya ini sudah bahasa kita Bu. Oh, stres dia, mengatakan marah-marah sudah bahasa kita kada terkendali.
bahkan kemudian dia mengingkari semuanya dengan kenikmatan. Nah, lebih baik aku kemudian kasih sehat. Kalau kemudian aku kasih sakit, dia bisa ingkar, bisa kufur. Nah, Bu, Pak, jadi di sini semuanya itu Allah Ta'ala tidak akan berbuat dolim, jahat, kecuali tahu yang tepat buat hambanya. Jadi pian jangan kemudian buruk sangka Allah Ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala atur itu yang terbaik buat kita. Nah, coba pian ingat kan kisahnya siapa di antara hamba Allah Ta'ala? Zaman Nabi nih, dulu sahabat Nabi siapa? Sa'labah. Tahu kan Sa'labah? Sa'labah itu dulu, Bu, Pak, ketika fakir, miskin, kumpul lawan Nabi. Kada pernah lepas lawan Nabi. Hah? Nah ini. Nah, oh Pak, dulu berjamaah lawan Nabi, ngaji lawan Nabi. Kada pernah lepas lawan Nabi. Timba itu, Bu, Pak, ya Rasulullah, ulun mau jadi orang sugih. Doakan ulun jadi orang sugih. Jadi Nabi Muhammad, ikam kada tepat menjadi orang sugih. Lebih baik yang kondisi seperti ini aja. Nah, lebih baik ikam kemudian kondisi seperti ini fakir. Ya Rasulullah, mau jadi orang sugih. Mau ikam jadi orang sugih kena berubah, bahaya buat ikam. Malah membantah, ya Rasulullah, pian kada percayakan dengan iman ulun, Islam ulun ini kayak apa hari-hari lawan pian, taat ibadah lawan pian. Justru dengan sugih ulun tambah kena loh, tambah semangat lagi bantu pian. Karena maksa, Bu, Pak, didoakan. Jadilah orang sugih. Itu kambing tadi bisnis, wah, melimpah ruah, onta melimpah ruah, yang asalnya tiap hari 5 waktu berjamaah, mulai subuh kada datang. Nah, minggu demi minggu dohor kada datang, sampai jamaah hilang lalu. Setelah jamaah kada ada, pengajian yang asalnya tiap hari ada, nah dikurangi 6 hari 5 hari sampai kada lalu datang lalu. Oh, Nabi absen kada ada tuh. Mana ini Sa'labah ini? Sampai sudah urusan bisnis sudah luar biasa, sugih luar biasa, sampai terdengar Rasulullah SAW daripada luar biasa sugihnya, dimintai kewajibannya untuk mengeluarkan zakat, marainya. Nyamannya ini ulun yang berusaha. Nah, dengan strategi ulun, nah, siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, ini atas usaha jadi banyak ulun. Minta gimana? Nah, Pak, hanya gimana? Jadi binasa. Jadi rata-rata tahu mana yang cocok. Mau lah biarlah, ngerti lah. Nah, itu bisa diambil hikmahnya. Ambo, kembali lagi ringkasannya tadi. Nah, mun pian hendak menjadi orang sugih yang istimewa, gimana tadi? Itu tadi sudah sugih berbagi, jangan pelit jadi engken. Karena sedekah pian itu berbagi. Mun seandainya sudah sugih berbagi, duitnya asalnya halal, bisa berdikir lagi. Istimewa. Lebih afdal daripada orang fakir miskin yang tidak gunakan kesempatan waktu kosongnya untuk taat ibadah. Kebalikannya lagi, orang fakir bisa mengalahkan orang sugih apabila dia memanfaatkan waktu yang kosong tadi taat ibadah, taqarrub, sabar dengan kondisinya. Sementara ada orang sugih kada tahu itu anugerah dari Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala. Nah, tapi kesan melampiaskan syahwatnya, kalah dengan orang fakir seperti ini. Kenapa, Bu, Pak, orang fakir itu bisa kemudian tinggi nilainya? Karena pastinya orang fakir itu hatinya lebih tawaduk. Yang kedua lagi, Bu, Pak, orang fakir itu lebih istiqomah pastinya. Nah, yang ketiga, orang fakir itu, Bu, Pak, tawakalnya semakin kuat dibanding orang sugih. Karena itu coba perhatikan, yang gampang menangis, khusyuk doanya orang sugih bang miskin. Ayo coba. Miskin. Pernah lihat orang sugih menangis-nangis? Enggak pernah lihat? Pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Lain satu ini pergojalian ini mau kumpul lawan kita nih. Jarang, Bu, Pak. Jarang. Nah, yang bisa tuh hebat, istimewa wali itu.
Nah itu berat. Nah makanya Nabi Muhammad saya berdoa apa? Gimana doanya Nabi? Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan dari miskin. Miskin di sini apa? Bukan miskin harta. Batinnya itu loh, benar-benar bergantung, perlu lawan Allah. Matikan dan kumpulkan dengan artinya apa? Lebih dahulu masuk surga. Nah itu Nabi soge. Karena itu Nabi itu menjadi nyelungi, nggak mikir-mikir, bagi sana bagi sini, habis sampai ulun pernah baca Bu Pak, waktu perang melawan orang Yahudi itu dapat papasan perang, itu ada yang menceritakan dalam sejarah seperti duit yang beredar di negara Eropa. Kan pusatnya ekonomi kan Eropa. Itu Sidin bisa bagikan dalam sekejap, bagikan mana? Nah, Rasulullah. Apalagi bulan Ramadan gini, seperti angin kencang itu. Sampai ada salah seorang minta, ya Rasulullah, mana bagian ulun? Jarsidin, ikan lihat apa depan sana? Di antara dua lembah. Ya Rasulullah, sepanjang mata ulun memandang penuh dengan domba, penuh dengan onta. Jar Nabi, itu ampun ikam. Kanjut, ya Rasulullah, jangan begayaan. Ya. Dijulungi satu udah cukup, onta itu ranang Bu Pak, lemosin ibarat kata. Jangan ulun miskin. Jar Nabi, apa kau pernah berdusta? Ambil. Ini orang kayak kesurupan Pak Edi. Langsung pulang teriak-teriak, ya kaum atiuni waslimu, umpat aku masuklah Islam. Aku ini datang lawan orang, apabila Sidin memberikan tak takut fakir miskin. Nah, ambil. Nabi Muhammad. Nah itu. Alhamdulillah pian. Nah, jadi ini hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi inspirasi kita, motivasi kita, ya, memberikan semangat kita. Semua ada tempatnya, jadi jangan salah sangka. Nah itu pian dikasih kita kemiskinan, artinya itu waktu yang kosong digunakan untuk takorup, ya. Doakan orang-orang saudara kita, baik yang fakir, miskin ataupun orang sugih, nah, supaya kemudian tetap saling membantu, saling mengisi. Dan orang sugih tadi, nah sedekahnya ada. Pian kemudian jarang murid karena sibuk dengan dunia pian, bisnis pian, bantu orang-orang itu tadi yang berdoa, yang mendoakan pian mendikir tadi. Nah pas kan, bagus kan Nabi ngajarin. Nah ini jadi sinkron, sehingga tidak timbul kecemburuan sosial, ada gap. Jelas lah. Nah makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya Bu, sebagai penutup, orang yang pemurah itu parak lawan Allah, parak lawan surga, parak lawan manusia. Nah, kenapa parak lawan Ta'ala? Karena dia sadar dari Allah dikeluarkan di jalan Allah. Parak lawan surga kenapa? Nah dia menunaikan apa yang semestinya dia harusnya tunaikan. Parak dengan manusia apa? Karena manusia suka. Orang yang engken, jar Nabi Muhammad SAW, jauh dari Allah Ta'ala. Kenapa dia? Mengambil haknya Allah Ta'ala yang dititipkan olehnya. Jauh, dekat sama neraka. Dan jauh sama manusia. Kenapa nggak suka? Nah ini kenapa? Ambo Pak. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa سيدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم
تقبل يا كريم. Ulun ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya, minta halal, minta ridho selama ada pengajian. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan yang lainnya dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah